sudah setia bekerja, tetapi tetap diberhentikan dari perusahaan. Sudah berusaha dengan sekuat tenaga, toh akhirnya tidak mendapatkan hasil. Bahkan sudah tekun berdoa sampai hari ini, tetapi belum ada jawaban juga. Akhirnya Anda kecewa. Kecewa adalah ungkapan rasa akibat harapan dan kenyataan yang tidak sama. Tidak ada yang salah ketika kamu merasa sedih. Tetapi ketika Anda kecewa, maka perasaan kecewa itu akan memberikan dampak yang buruk dalam kehidupan Anda. Nehemia 8 ayat yang ke-10 berkata, "Janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Kata bersusah hati di dalam ayat ini memiliki pengertian, jangan lukai hatimu. Jangan sakit hati, sebab sakit hati membuat seseorang menjadi kecewa. Apa akibat buruk dari kekecewaan? Pertama, kekecewaan akan membuat Anda kehilangan kekuatan. Amsal 24 ayat yang ke-10 berkata, "Janganlah engkau bersusah hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Sebab saat kekuatanmu mengecil, maka daya tahan tubuhmu akan melemah. Dan saat daya tahan tubuh Anda mulai melemah, maka timbullah berbagai macam penyakit. Sehingga hilangnya penguasaan diri, menjadi depresi dan frustrasi." Poin kedua, kekecewaan bisa mengakibatkan Anda kehilangan kesempatan dan tujuan hidup. Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25 berkata, "Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, 'Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan.'" Kita tahu ini adalah kisah tentang perumpamaan talenta. Seorang yang diberikan 1 talenta oleh tuannya, dia tidak melipat gandakannya, dia tidak mengembangkannya, sehingga ketika suatu waktu tuannya meminta pertanggungjawaban kepadanya, maka dia tidak bisa membuktikan dan memberikan hasil yang lebih. Dia menuduh, dia menyalahkan tuannya, dan akhirnya dia menjadi kecewa. Sama halnya dengan hidup kita. Jika kita menyimpan kekecewaan, maka kita menjadi orang yang sinis, orang yang selalu berpikir negatif, orang yang suka menuduh, dan menjadi orang yang suka melempar kesalahan kepada orang lain. Percayalah, orang yang kecewa cenderung menyebarkan virus kekecewaan kepada orang yang ada di sekitarnya. Kalau kita memahami bahwa kekecewaan memiliki dampak buruk di dalam hidup kita, maka kita rindu, kita mau untuk kita bebas dari kekecewaan tersebut. Lalu bagaimana caranya untuk kita bisa bebas dari kekecewaan? Poin pertama, jangan memusatkan setiap pikiran kita kepada hal-hal yang mengecewakan. Filipi 4 ayat yang ke-8 berkata, "Tetapi semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu." Ingatlah bahwa pikiran Anda itu akan mempengaruhi perasaan Anda. Dan perasaan Anda akan menentukan tindakan Anda. Dan tindakan Anda itu menentukan nasib dan masa depan Anda. Jika Anda mau mengubah perasaan kecewa, maka Anda harus mengubah pikiran Anda. Pikirkanlah sesuatu yang membangkitkan semangat Anda, dan pikirkanlah sesuatu yang membangun pengharapan dan iman Anda kepada Yesus. Sebab pikiran kita adalah medan peperangan yang sesungguhnya dalam hidup kita. Poin yang kedua, jangan terus-menerus membicarakan topik-topik yang menyakitkan. Seharusnya Anda hanya bisa membicarakan dan menceritakan sesuatu yang mengecewakan dalam hidup Anda kepada 2 orang. Pertama, orang yang bisa mendengarkan tentang cerita kekecewaan Anda, dan kedua, orang yang bisa menasehati, orang yang bisa memberikan solusi, bahkan orang yang bisa mendoakan Anda. Poin yang ketiga, jangan bergaul dengan orang-orang yang selalu mengingatkan hal-hal yang mengecewakan. Mazmur pasal yang pertama ayat yang pertama, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh." Pada poin ini kita belajar, kita harus menghindari orang-orang yang suka menghasut, orang-orang yang selalu membuat hati kita menjadi panas.
dan orang-orang yang membuat keruh keadaan dan suasana hati kita. Tetapi marilah kita terus membangun hubungan dengan orang-orang yang memberikan semangat dan kekuatan yang baru, dan orang-orang yang menghubungkan kita dengan janji Tuhan. Poin yang keempat, Anda harus datang kepada Tuhan Yesus. Matius 11 ayat yang ke-28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Hari-hari ini mungkin Anda mengalami kelemahan, bahkan Anda mengalami beban yang berat. Firman Tuhan mengundang kita untuk datang kepada Yesus, sebab Yesus yang memberikan jaminan bagi kita. Dia akan memberikan kelegaan, Dia akan memberikan kebebasan, Dia akan memberikan kelepasan, dan Dia akan memberikan kemenangan atas kekecewaan kita. Peganglah janji firman Tuhan ini sehingga engkau mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan untuk mengatasi kekecewaanmu, dan perkatakanlah firman Tuhan setiap hari sehingga engkau mendapatkan jalan keluar dari setiap masalahmu. Kalau Anda terus diberkati dengan channel ini, jangan lupa subscribe dan terus bagi linknya sehingga banyak orang yang diberkati dan dipulihkan kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati kita semua.